city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Hello. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini sambungannya ya. Iya, yang gue denger 10% per hari ya. Yang pinjol di Indo itu mah kurang ajar itu. Beneran lintah darat tuh dah. Nah yang begitu itu yang dilarang itu. Bener-bener diharamkan ya itu dia itu. Yang kurang ajar. Ya gue kayak ini iPhone ya dapat 2 tahun sekali. Tapi kalau gue mau dapet yang model baru lagi ya bisa aja. Jadi tetap dikasih. Syaratnya itu bayar lunas yang iPhone yang ini, baru gue bisa pakai yang baru lagi. Misalnya dibilang nggak ada bunganya, nggak mungkin. Nggak ada bunga, sama sekali nggak ada bunga. Jadi harganya iPhone itu dibagi 24 udah. Itu yang gue bayar tiap bulan. Yang pinjol-pinjol di Indo udah kurang ajar sih itu sih. Kalau hitungannya bunga per hari. Jadi kalau ditarik sejarahnya ya. So, jadi sejarawan sekarang. Fokus ngojek aja udah. Kagak usah ngomongin sejarah, ntar ada yang ngomong gitu deh. Jadi kalau ditarik sejarahnya gini nih. Dari zaman-zaman Belanda ya. Tahu nggak lo yang orang-orang pada minjem-minjem buat beli ternak, beli apa, beli makan, atau beli tanah, atau beli sawah. Jadi bayarnya itu, lo bayar dengan bekerja sama mereka. Dan makanya kan sampai ada yang nggak bisa bayar karena misalnya di pertengahan jalan dia buat ngelunasin utangnya pakai kerja, karena dia nggak bisa bayar, jadinya anaknya diambil, anaknya dikawinin kan. Pernah denger nggak lo? Kayak begitu tuh ada juga, tandanya emang dari zaman dulu kan. Dan emang sih orang itu kalau kepepet apapun dilakuin loh. Jadi nggak berarti harus orang kaya atau orang nggak punya yang kepepet. Orang kaya pun banyak yang kepepet. Makanya zaman-zaman dulu tuh yang apa sih disebutnya ya? Kidemang ya. Iya kan? Minjemin duit, dicari nih anak gadisnya siapa nih ya di kampung gue yang cakep ya, yang bisa gue kawinin nih. Gitu ya, nemu aja lagi ya. Kidemang. Tadinya gue lewat sono, harusnya lewat sini kan macet. Iya makanya zaman-zaman dulu kan kepala desa sampai bininya sampai banyak banget ya, itu juga kali ya. Dan KPK belum ada, jadi bebas. Kalau sekarang kepala desa ya pada jujur lah. Yang belum ketangkep ya. Yang udah ketangkep mah banyak juga ya.
pickupnya di sini lagi. Thank you so much. Nah, jadi itu aja, kayak buat seluler aja itu. Aku ngomong dibalik-balik ya. Itu aja kayak seluler aja itu. Jam-jam lapar nih. Tapi alhamdulillah tadi gue udah makan sarapan. Iya, itu aja buat yang seluler ya. Dan bisa bayangin juga kalau misalnya kita mau nyewa kayak apartemen. Jadi itu bener-bener dicek. Jadi kredit lu kayak apa, histori kredit lu kayak apa, itu bener-bener dicek. Jadi makanya buat orang-orang yang nggak punya kredit itu susah di sini. Ya bisa aja, kalau lo kaya banyak duit nggak masalah. Jadi yang gue omongin di sini kayak orang-orang biasa yang seperti diriku ini. Soalnya ada juga gue pernah ini bener-bener maksudnya gue nganterin juga orang. Dia punya rumah, beli cash. Punya mobil, beli cash. Tapi pas waktu dia mau ngebangun kredit, mau kredit mobil aja nggak dikasih, nggak dapet loh. Padahal mobil bekas tuh, bukan mobil baru. Karena nggak ada historinya dan nggak punya kredit sama sekali. Jadi bukan berarti lo punya duit banyak, lo bisa kredit sesuka lo, nggak gitu juga. Jadi harus emang dari bawah. Kan mereka nggak tahu lo beli rumahnya cash, duitnya dari mana. Bisa aja lo habis kerampok langsung beli rumah kan. Jadi mereka nggak tahu lo siapa, lo pernah kredit apa aja, dan cara pembayaran lo kayak apa. Jadi itu bener-bener dilihat. Jadi emang bahaya kredit itu buat orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Jadi kan mentang-mentang, wah ada duit nih, beli ini, habis. Pas bayar bulanannya, akhirnya ya itu, bayar cicilan plus bunga. Dan kredit itu ada nilainya ya. Nilai-nilainya itulah yang ngebedain elu sama orang-orang lain buat lu ngedapetin kredit. Contohnya kemarin yang gue beli sayur, itu gue kredit dikasih 2 tahun tanpa bunga. Misalnya dibilang lagi, nggak mungkin lah nggak ada bunganya lah. Itu kan pengalaman gue sendiri, bukannya pengalaman orang yang diceritain ke gue. Karena apa? Karena histori kreditnya juga udah lama dan bagus. There you go. Thank you so much. You have a good one, okay? Thank you. You too, thank you. Iya, jadi histori kreditnya itu pengaruh banget. Gue bayar apa lunas. Misalnya lu beli barang kayak yang tadi gue jelasin, sih so dosen ngejelasin. Kayak tadi yang gue omongin, trik-triknya itu selain memperbaiki histori kredit elu dan nilai kredit elu, dan lu juga nggak kena riba jadinya. Itu triknya. Dan kredit itu juga nggak langsung lu dapetin banyak sebanyak itu, enggak. Jadi bertahap, bener-bener bertahap. Jadi sama waktu juga kita mesti sabar. Karena kita niatnya ngebangun kredit, bukannya
ngebangun banyak-banyakan duit kan. Soalnya sekarang misalnya pun lu dikasih $50.000 misalnya, belanja sepuas lu beli apaan aja. Tapi kan belum tentu lu bisa bayar bulanannya. Makanya pertama-tama itu dari yang kecil-kecil banget lah itu, kredit panci. Kredit panci kagak kehitung ya. Biasanya itu ada toko-toko yang ngeluarin kredit. Pokoknya asal lu punya surat-surat, lu ada kerjaan, udah gampang kita dapat kredit dari mereka. Dan kayak gitu itu bisa dijadiin permulaan kita punya kredit, bisa kita manfaatin juga. Tapi manfaatinnya juga bukannya aji mumpung loh. Mumpung ada nih, banyak nih gue dapet kreditnya, gue beliin semuanya lah. Belanja habis tiap bulannya, bingung lo bayar bulanannya pakai apaan. Misalnya pun dari kerjaan lu dapat gaji, lu bisa bayar bulanan, tapi lu mau makan apaan? Karena orang kejebaknya tuh di situ. Mampir ke apotek bentar yuk, beli obat penghilang nafsu makan biar nggak gendut. Orang mah belinya buat yang nafsu makan ya. Ini penghilang nafsu makan. Enggak lah, kita beli vitamin. Ya kayak gue pernah bilang juga, orang sini mau beli apaan juga bisa. Tapi ya itu butuh waktu mereka. Jadi nggak, aku mau beli ini dari yang sama sekali nggak punya kredit gitu ya. Nggak juga, nggak bisa kayak begitu juga. Jadi emang bener-bener lu ngebangun kredit lu, ngasih unjuk siapa lu, ngasih unjuk kalau lu tuh mampu bayar. Ini di mana sih restorannya? Gue nggak pernah tahu ini. Lihat, ada orang goblok parkir itu. Pick up for it's a drop off. Right? Thank you so much. You too. Thank you. You too. Iya, selalu punya pekerjaan buat ngebangun kredit ya gampang. Cuman ya butuh waktu gitu loh. Bukannya gampang berarti lo hari ini bisa dapat kredit juga, hari ini juga lo bisa buat ngontrak apartemen, nggak gitu juga. Jadi ada waktunya yang mesti lo jalanin. Hello, there you go. Thank you so much. You have a good one. Oh, thank you so much. Appreciate it. Thank you. Oh, dan ada juga kerjaan ya, itu yang butuh ngelihat kredit elu. Jadi mereka bener-bener mau tahu kalau lu tuh orangnya tanggung jawab apa enggak. Dari kredit itu kelihatan gitu loh, kita tanggung jawab atau enggak tuh kelihatan. Jadi secara ekonomi kita bisa ngatur juga. Kan jadi secara kerjaan mereka percaya gitu kalau lo bisa ngerjain dan punya tanggung jawab. Dan ini juga pernah kejadian sama gua. Tapi nggak semua cewek kayak begini ya. Nanya. Kredit skor gue ditanya, nilai kredit tuh berapa? Cuman nanyanya bukan nilai kredit tuh berapa, nggak kayak begitu. Bukannya kayak orang kepo.
Kita lagi ngobrol-ngobrol, Toto ke arah situ ngobrolnya. Kita pick up dulu ya. Hello, pick up for. Okay. Yeah, just take your time. Thank you. Thank you so much. You have a good one, okay? Thank you. Alright. Thank you. Alright. Kalau misalnya di Indo nanyanya, lu punya mobil apaan? Itu kan yang kelihatannya aja kan, yang maksudnya yang kelihatan mata. Tapi kalau kredit kan itu yang nggak kelihatan mata. Jadi kaget juga, gue pasti tanya lah. Jadi kalau yang cewek kayak begitu, itu materainya materai jangka panjang itu soalnya. Jadi hal-hal yang bagi gue kayaknya nggak penting kan kayak begitu. Tapi ternyata ada bagi sebagian orang itu yang penting buat mereka. Satu, building lobby-nya mana building lobby? How you doing? Good. There you go. Thank you so Thank much. you. You have a good one, okay? Oke lah teman-temannya, sampai di sini dulu ya. Ini gua hari ini mesti balikin router yang dari provider yang sebelumnya. Nggak harus hari ini sih. Gue cuman pengen urusannya selesai aja. Kan kalau udah selesai, udah beres. Nggak kepikiran. Sekalian mutusin hubungan. Oke lah teman-teman ya, yang ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. How you doing? I need to return it router. Were you closing the account or what's going on? Yeah, closing the account. You're on right? Correct. If I just grab your ID for the closure of the account? It's just all I'll do is quickly. You're good there. Thank you. Let's So- call and see what they can do for you, okay? All right, so it's all set, right? Yep, you're all all right. closed out. Thank you. You too. Thank you.